Lo inget Mas Eka kan yang pernah kita wawancarai? Mas Eka langsung bilang kayak gini, kamu tuh ya pencitraan kamu tinggi banget di sini. Kayak high quality jomblo nih, lo gimana mau dapet ini gitu kan? Hai, tuh bicara nih dengan gue si kakak dan gue si Ade. Yes. Gimana hidup lo? Lagi happy nggak nih? Gimana ya, happy sih kagak, cuman ya masa karantina ini kayaknya penuh kegabutan banget gue. Iya emang, terus lo ngapain aja dengan kegabutan lo itu? Iya, 24 jam cuy gue lihat sosial media, Twitter, Instagram, gitu-gitulah pokoknya. Iya sih, musim mainnya Instagram, Twitter sih aja sekarang ya. Masih main kayak gituan lah buat liatin dunia, buat liatin perkembangan dunia. Ada yang asik nggak? Gue sih baru ngeh ya, kalau misalnya ada salah satu teman gue nge-hide story gue, nge-hide story-nya dia dari gue. Terus lo sedih? Ya nggak sedih sih, cuman ya kayak gue kenal lo deket gitu loh, tapi lo ngapain gitu nge-hide gue? Salah gue apa gitu loh? Ketahuan gitu nge-hide? Ketahuan lah, orang kan gue punya banyak akun palsu, jadi gue bisa tahu. I see. Terus lo jadi sedih gitu gara-gara di-hide doang? Gue nggak sedih, cuman kayak ya udahlah dia mau nge-hide tuh haknya dia, cuman gue bingung salah gue apa loh, ngerti nggak? Kayak gue jadi kayak ngerasa bersalah gitu loh. Jadi kayak mikirin kenapa gitu ya. Lo ngerasa itu normal nggak? Normal gimana maksudnya? Karena gue ngeliat nih, emang kebanyakan orang-orang itu kayak gini sekarang. Karena musim pandemi kayak gini, akhirnya ya udah ketergantungan gitu sama sosial media. Jadinya hal yang dulu mungkin gak penting sama lo, sekarang jadi penting. Ya gak sih? Rasa gak sih lo kayak gitu? Kayak lo nih di unfollow atau di hate sama seseorang, harusnya kan lo biasa-biasa aja ya, lo juga nge-hate orang gak sih? Ada kan pasti orang-orang yang lo hate juga kayak gitu. Ada dosen gue. Kurang ajar emang mahasiswa nggak bener ini, jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Tapi ini jadi penyakit sih Jak, tanpa disadari. Ujung-ujungnya nanti bisa jadi kayak mental health. Banyak nih kayak gini Jak. Bahkan di Korea tuh yang kita pernah bahas Suli ya, itu tuh banyak yang bilang Suli itu dibunuh sama para netizen bahkan sebenarnya. Gara-gara dibully mulu ya? Gara-gara dibully mulu, karena ketergantungan dia sama sosial media itu sangat tinggi. Padahal dunia maya sama dunia dari live itu beda banget. Jangan percaya yang kayak gitu, itu bahaya. Tapi kayaknya tuh gue ngerasa sebelum pandemi gue juga udah ketergantungan gitu loh. I see. Karena kerjaan lo kan juga berhubungan sama sosial media, right? Kan? Jadinya gitu. Gue ada temen yang juga lagi curhat kayak gitu tuh. Tadi ngomong kayak gitu juga. Ada orang yang dia respect banget, terus tiba-tiba unfollow dia kayak gitu. Gue yang kayak kenapa lu? Karena dia independent woman kan, sahabat gue banget gitu. Pas gue ngomong itu gue bilang, kayaknya ini ada yang salah deh. Ini bukan salah lu sepenuhnya, ini cuma gara-gara kondisi sekarang ya kan. Lo ngeliat kayak lu nih 24 jam ya udah lo ngeliat itu aja tanpa lo sadari. Gak 24 jam juga sih, maksud gue all day gitu kan. Ya udah lo mainnya itu doang gitu. Sampai akhirnya ini hal yang biasa tuh, kayak ini orang respect kok nge-hype gitu, itu hal yang biasa di awal kan. Tapi lama-lama bisa yang kayak kok hidupku gini-gini doang ya, bisa jadi kayak gitu. Jadinya orang kayaknya seru banget ya hidupnya, jadi seseorang, jadi someone gitu kan. Kok gue gini-gini doang ya gitu. Pas lo jadi kayak mulai ngebanding-bandingin gitu. Yes, itu tuh nggak bagus. Tetapi itu kejadian. Dan gue ngerasa mungkin tiap orang juga bakal ngerasain itu. Gue juga sempet kok ngerasain kayak gitu. Iya, nah kan ada krisis kepercayaan, ada juga kayak gitu kan. Krisis quarter life crisis. Iya, quarter life crisis. Jadi di umur 25-an gitu, sekitar umur segitu tuh bakal kejadian kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga di umur 30 ya kan, 40, 50 bisa kejadian kayak gitu juga ya. Karena krisis kepercayaan diri tuh selalu ada gitu loh. Bahkan kayak mental health itu penyakit mental itu kan juga bahaya kan. Maksudnya segala umur tuh bisa kejadian sama semuanya kalau lo nggak ngerti kondisi jiwa lo saat itu kayak gitu. Tapi lo pernah ngalamin nggak kayak gitu? Gini,
dulu itu kan kita banyak banget sosial media ya, nggak cuma Instagram sama Twitter ya. Jadi tuh gue bisa bilang sosial media ini benar-benar tumbuh pas gue kuliah. Ngerti nggak lo? Gue ngerasain banget hidup. Lu kuliah tahun berapa emang? Ada ketuaan ya Allah. Oke, tapi nggak apa-apa ya buat pendengar ya. Dari 2008, gue angkatan 2008 kuliahnya. Oh, gue masih kelas 4 itu. Gue masih SD ya, masih cute ya. Udah menimba ilmu. Jadi gini, kita pakai monoponik, poliponik tuh SMP SMA ya kan. Nah pas kuliah tuh mulai ada tuh pelan-pelan banget. Ada Facebook ya kan, ada Twitter, ada MySpace. Iya bener, ada Pet gitu kan, kayak gitu. Mulai ada smartphone kan, smartphone mulai berkembang aplikasi-aplikasi ini. Nah pas di awal kan Facebook tuh semuanya di sana ya kan. Iya. Semua orang chat di situ, bahkan sampai di ban tuh sama university gua gara-gara orang gunain Facebook mulu lagi kuliah kayak gitu loh. Nah, gue waktu itu zaman SD pakai Facebook mulu loh. Iya, jadi Facebook itu tuh bener-bener dipakainya ini bisanya jam 4-an ke atas kalau nggak salah kayak gitu. Lucu banget. Jadi ya udah kita pakai Facebook, tapi kita emang chat apapun di Facebook gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti. Dan kita agak sedikit kaget gitu loh dengan dunia karena itu dunia baru masih pakai Facebook itu kan. Tapi kita jadi yang kayak dulu satu daerah kita nggak kenal apa-apa, ya udah kenal semua gitu loh. Dulu kan kalau satu daerah tuh, gue kan dari daerah nih, kuliah di Jakarta gitu kan, di Depok gitu. Jadi kita yang nggak kenal SMA sana, kita malu untuk nyapa. Tapi ketika ada Facebook, kita mulai berani berinteraksi sama orang kayak gitu loh. Ngerasain banget yang kayak gitu. Gue juga ngerasain kok. Sampai gue bikin cerpen, gue bikin puisi kayak gitu. Ada yang komen tuh bikin bahagia banget, not gitu-gitu kan. Nah itu Facebook zamannya. After itu mulai ada Twitter. Nah si Twitter ini interaksinya kan kayak lo reply kayak gitu kan. Jadi satu hari tuh RT juga kayak gitu kan. Iya bisa puluhan bahkan ratusan, bahkan sempat di BEM University gue tuh kayak kita ngandelin banget Twitter ini sampai bisa terkenal gitu di Indonesia waktu itu. Gara-gara kita manfaatin sosial media ini kan buat ningkatin rilis kita kayak dibaca orang kayak gitu. Nah interaksinya kelihatan di situ, bahkan kita bikin campaign di situ. Dan campaign kita jadi kayak berhasil gitu loh. Setidaknya buat kalangan university ya kan, mahasiswa di situ kayak gitu. Terus habis itu kita pindah nih, ada Pet kan. Twitter mulai ditinggal satu-satu. Sekarang Twitter kan lebih kebanyakan berisi news kan. Kalau ngomongin politik di sana, hal-hal trending kan di Twitter nih ya kan. Gak ada trending kan di Instagram kan. Gak ada. Nah yang ada tuh cuma Twitter penentu trending sekarang kan. Kalau dulu kan Yahoo ya. Itu kayaknya zaman lu deh, bukan zaman gue. Yahoo.com gitu kan. Gue inget banget sampai Yahoo ditutup kita, wah karena kita punya email Yahoo dulu kan. Terus after that kita pindah ke Pet. Nah menurut gue Pet ini lebih enak, lebih privacy ya kan. Lu cuma nge-add friend ke teman-teman lu doang. Karena dia juga cuma habis itu lo bisa cekin tempat-tempat gitu kan. Yes, jadi kayak lu cuma punya teman 150 orang kalau nggak usah dibatasin kan. Itu pilih-pilih banget tuh, beneran kayak pertemanan lo aja gitu loh. Gak yang kayak lu coba-coba nge-follow orang, enggak gitu loh. Karena ya percuma gitu loh, karena lu mau berbagi sama teman-teman lu kan. Iya. Kalau Pet itu kan akhirnya berkembang kan, dijadiin 150 atau berapa kayak gitu. Pas dijadiin lebih banyak, apa 500 ya, pokoknya nggak asik lagi, ya kan, nggak ada privacy lagi nih, ya kan. Kalau di sana tuh enaknya kita bisa tahu ada temen nih dikomenin kayak gitu-gitu loh, ya kan. Terus kalau misalnya gue lihat lo lihat gue, kita bisa ngeliat tuh siapa sih yang ngeliat gue kayak gitu loh. Tapi benar teman-teman lo doang kayak gitu. Iya. Baru habis itu ada Instagram ya kan. Nah iya. Nah si Instagram ini kan puncaknya sekarang ya, goal but itu kan orang Instagram ya. Kayak lo aja nggak pakai Facebook lagi kan? Gue udah nggak pakai Facebook lagi. Kenapa? Karena Facebook itu buat orang-orang lama lah gue bilang. Kayak orang-orang umur 40-an tuh pakai 30-an ke atas pakai Facebook pasti. Gue masih pakai tapi gue nggak aktif. Maksudnya gue nggak diaktifin akun gue kayak gitu lah, karena banyak kenangan gue. Kalau di Facebook gue cuman ya ganti foto profil doang, nggak pernah update status lagi. Nggak sih, karena emang
nggak lu banget, nggak anak muda banget kayaknya gitu kan. Itu pun isinya sekarang tante-tante gue semua. Iya emang, karena menurut gue ya orang-orang tuh pasti punya Facebook, tapi tergantung dulu siapa yang make. Kebanyakan tante-tante ini nih ya kan, kayak ketemu teman-teman lama kayak gitu. Nah sekarang boomingnya buat generasi lo itu yaitu Instagram. Nah kenapa lo ngerasa Instagram kayak gitu? Karena interaksi di Instagram sangat kelihatan banget. Gini aja, misalnya lo pasang IG story, posting IG story nih, ketika lo IG story ini ada yang lihat, IG story yang lain tuh gak dilihat sama orang ini. Lo bakal kayak, emang salah banget ya tadi ya, jadi males dia ngecek IG story gue. Kepikiran kan? Iya. Tuh, karena interaksinya tuh udah terlalu gimana ya? Terlalu transparan gitu maksud lo? Kayak gitu. Dan lo bisa nge-follow dia kan, jadi kayak jadi baper. Menurut gue itu hal wajar ya kan. Terus juga ketika lo ngeliat Instagram, lo ngerasa gak sih itu tuh banyak banget hal yang sangat berbeda antara dunia main ini sama the real life ini. Maksud lo kayak orang fake gitu? Nggak fake juga sih, tapi beneran kita di Instagram itu gini, lo pakai sosial media kan pengen lo ngeliatin lo happy kan, nggak ngeliatin sih, lo pengen happy kan, lo pengen relax kan gitu kan gitu. Jadi ketika lo lagi pusing, lo ngeliat sosial media, ternyata yang lo lihat, anjir ini orang hidupnya kok lebih enak dari gue sih, ya nggak sih? Maksudnya bukan fake, karena orang tuh ya maunya berbagi yang hal happy gitu loh, ya kan? Orang tuh nggak mau berbagi hal sedih, Jack. Hal sedih tuh cuma buat orang tertentu doang, karena itu privacy banget. Hal berbau sedih, hal berbau happy ya udah dibagi bareng-bareng gitu. Nah ini jadi kesalahan fatal, jadi ngebanding-bandingin diri kayak, kok dia lebih enak dari gue sih, kayak gitu, ngerti nggak? Ngerti. Terus misalnya juga ketika ada postingan-postingan nih, kayak gue aja, nggak tanpa gue sadari, gue emang kayak ya udah gue mau kenang-kenangan gue jalan-jalan, gue lagi visit negara apa atau visit kota apa gitu kan, ya udah gue mau di Instagram. Gue nggak ada maksud pencitraan apa. Tiba-tiba lo inget Mas Eka kan yang pernah kita wawancarai, Mas Eka langsung bilang kayak gini, kamu tuh ya pencitraan kamu tinggi banget di sini, lo kayak high quality jomblo nih, lo gimana mau dapet ini gitu kan. Terus iya tanpa gue sadarin kan, yang kayak ternyata tuh hal-hal yang ini kan foto-foto berbahasa simbol ya kan. Lo visit lo tentang makanan, orang jadi tahu kayak, oh ini anak suka kuliner nih ya kan. Misalnya tentang desain, oh ini anak suka desain nih gitu kan, atau bangunan-bangunan yang unik gitu. Oh ini orang lebih ke buku-buku quote, oh ini orang suka baca nih, ngerti nggak? Ngerti. Jadi tuh emang tanpa disadari kita emang secara nggak sengaja kita ngebangun konsep diri baru di dunia maya ini. Maksud lo kayak buat bangun citra gitu buat di Instagram? Ngebangun citra itu bukan sesuatu yang negatif ya. Banyak pencitraan lo gitu. Itu bukan kayak gitu. Bangun citra itu pasti kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi ya udah ketika tanpa disadari, orang bakal ngeliatin side diri gue yang kayak gini nih, kayak gitu loh, tanpa disadarin. Dan ada yang menyadari ini, ya udah memanfaatkan ini kan, ngebangun personal branding kayak gini ya. Itu lo lihat artis-artis ya kan, politisi kayak Syahrini mungkin yang glamornya gimana ya kan, Nikita Mirzani dengan to the point-nya itu kayak gitu kan, Awkarin yang sekarang agak-agak berubah kan. Kalau gitu gue kan. Gimana? Ini mesti kita bahas tuntas di sini nih, Jak. Ya banget, maksud gue tanpa disadari kayak gitu. Yang perlu gue tekenin di sini itu, jadi jangan yang kayak ngeliat orang tuh kayak kok dia gitu sih. Jangan ngebanding-bandingin gitu ya. Kenapa? Karena tanpa disadari sebenarnya dia cuma mau berbagi hal berbau positif di situ. Jadinya lu bakal bilang dia fake. No gitu kan, udah semuanya fake ya kan. Itu tuh cuma hal-hal yang tanpa dia sadari. Kadang mungkin ada hal yang berbau dia sadari juga, kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue, lo jangan pernah ngebandingin kehidupan realitanya dia sama kehidupan mayanya dia, jangan disamain gitu loh. Lo bakal ngeliat kayak anjir pinter banget kayaknya dia, captionnya bagus, ternyata copy paste ya kan. Aduh lo nyindir gue banget itu. Aduh gak maksud nyindir, tapi alhamdulillah ya akhirnya kesindir.
gitu, maksud gue gitu. Ini tuh gue sedih sih kalau dengerin banyak orang yang lagi pandemi bersosial media terus lupa gitu akan hal ini. Nah ketika lo udah ngerasa toxic dengan racun banget sih sosmed kayak gitu, hal yang perlu lo lakukan adalah lo jauhin dulu, uninstall gitu. Lo boleh log out atau lo uninstall, lebih aman. Nanti lo bakal balik kok, tenang aja, lo bakal balik seminggu 2 minggu lagi atau berapa hari lagi sih gitu. Tapi lo jauhin dulu, karena ketika lo udah mulai ngebanding-banding itu buat mental health lo bakal bahaya ke depannya. Jadi lo jauhin dulu sebentar. Nah tapi kalau misalnya gue ngejauhin kayak gini, gue tuh kayak ada ketakutan bakal kayak ketinggalan gitu loh. I see. Iya, karena lo ketergantungan tadi ya. Gini Jack, too much information itu nggak bagus. Terus kayak gue nih, kerjaan kita berhubungan banget kan sama COVID ini ya. Tapi gue jujur jarang banget baca berita tentang COVID sekarang. Kayaknya udah hampir sebulan gue nggak terlalu baca, kecuali bahan-bahan yang berhubungan dengan klien yang gue baca ya. Tapi gue biasanya gue pantengin mulu tuh beberapa news website gitu kan. Ya Kompas lah yang bagus-bagus lah ya, kompas.com gitu. Gak apa-apa iklan kompas.com di sini karena dia bagus. Terus gue nggak pantengin itu lagi karena too much information tuh nggak bagus, sama lo bakal bikin lo anxiety gitu loh, kayak gini banget sih kayak gitu loh. Lo bakal ketakutan sendiri sama hidup lo. Nah sama juga sosial media, ketika lo too much terlalu happy di situ atau terlalu sedih atau terlalu sesuatu terlalu tuh nggak ada yang pernah bagus, kagak ada yang pernah bagus. Jadi ketika lo ngerasa kayak udah mulai nggak benar nih, lo mulai ketergantungan nih, lo jauhin dulu. Edik tuh nggak bagus sama lo. Mau edik yang positif pun menurut gue itu nggak bagus. Lo jauhin dulu. Ketika lo ngerasa udah mulai normal, lo kesana lagi. Ketika misal butuh informasi, biasanya sama sosial media, ya waktunya sekarang lo baca berita. Baca itu penting loh. Bahasan kita sebelumnya kan, lo harus baca berita. Kalau lo misalnya kayak gue nih, gue nggak mau baca berita tentang politik sama ekonomi Indonesia lagi, ya kan? Ya udah, gue bakal baca berita-berita dari luar. Kalau gue udah males dengan berita yang terlalu berat itu, akhirnya gue baca tentang perkoreaan. Hiburan lo gitu ya? Hiburan gitu. Gue lebih ngerti sekarang tentang dunia entertainment di Korea dibandingin Indonesia kayaknya. Tapi sebenarnya nggak juga sih, karena mau nggak mau tiap hari kan kita ngonsepin kan ya tentang klien kita kan gitu, ngebahas tentang itu. Itu sih maksud gue, jangan sampai sosial media itu malah mengikis diri lo, bikin lo nggak percaya diri, bikin lo kayak wanti-wanti kok gini sih. Enggak, itu bahaya. Apalagi di umur-umur gue nih ngajak ya, orang-orang tuh bakal yang kayak ampun, temen gue jadi pembicara aja, gue selalu jadi pengikut doang di seminar ini kayak gitu loh. Bisa kayak gitu. Gue lagi kan temen-temen gue high class semua kan, ya kan, yang tipe-tipenya politisi lah kan, yang main startupnya udah sampai Dubai sana kan. Gue yang kayak kalau gue mau sih gue bisa yang kayak gue gini doang sih kayak gitu kan, cuma lagi gitu loh. Yang lo lihat itu belum tentu realitanya itu seindah itu, belum tentu. Jadi nggak usah baper, santai. Dunia ini bakal baik-baik aja kok, tenang aja. Ada waktunya kok jadi atas, ada waktunya lo di bawah. Ada waktunya juga kita nyutup ini semua. Kita aneh-aneh. Iya, kayak gitu udah ngantuk deh guys. Iya nih. Dia mentang-mentang udah tarawih guys, jadi dia ini minta tidur guys. Coba gue anak sekolah jadi terharu gue. Asik. Coba ditutup cek ini, kita ngomong aneh-aneh. Sekian dari kita dan tunggu episode berikutnya ya. Bye.